Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita membahas tafsir surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 84. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang Nabi Ibrahim, satu tokoh yang diangkat oleh Allah dalam surat Al-An'am, karena Ibrahim sangat dekat di hati kaum Quraisy. Mereka tahu bahwa Ibrahim adalah pendiri Ka'bah. Mereka tahu bahwa asal muasal mereka adalah dari Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim adalah penentang kesyirikan. Di negaranya yang pertama, beliau menentang kaum daripada ayahnya yang menyembah berhala. Kemudian beliau bermigrasi kepada negeri yang kedua, di mana beliau berdiplomasi dengan para penyembah benda-benda langit. Nah, kemudian setelah Ibrahim yang sendirian menghadapi orang banyak dalam berdakwah memurnikan tauhid, Allah memberikan balasan daripada usahanya itu. Balasannya adalah berupa anak keturunan yang soleh. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati orang tua daripada memiliki anak yang soleh. Baik, kita mari sama-sama bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Dan kami hibahkan kepada Ibrahim anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Jadi Yakub cucunya ini lahir ketika Ibrahim masih hidup. Dan ketika memiliki anak yang soleh, menjadi nabi, kemudian melihat cucunya pun soleh, tentu bahagialah hati Ibrahim sebagai balasan atas kebaikan yang dibuatnya. Kulla hadaina, semuanya kami pandu, kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, seperti kami memberikan hidayah kepada Nuh sebelum itu. Jadi secara general, keturunan Nabi Nuh dan keturunannya adalah orang-orang yang diberikan hidayah dari Allah. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Daud dan Sulaiman ini adalah ayah dan orang tua yang memiliki kerajaan. Ayub adalah nabi yang diuji dengan kekayaan, kemudian diberikan kesakitan dan kemiskinan. Yusuf adalah seorang nabi yang diuji dengan kesulitan hidup, disingkirkan oleh saudara-saudaranya, dan kemudian kemudian dijual belikan sebagai hamba sahaya atau budak sebelum akhirnya masuk penjara, dan akhirnya Yusuf menjadi penolong banyak orang. Wa Musa wa Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun yang yang memiliki hubungan saudara yang bahu-membahu mendakwahkan Islam kepada Firaun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami balas para pelaku kebaikan. Nah, jadi kebaikan, perjuangan, selain dibalas oleh pahala, tapi juga membawa pelakunya untuk kebaikan yang lain. Dan ketika kita memiliki keturunan yang soleh,
Ini setiap kali mereka, keturunan kita itu berbuat kebaikan, orang tua itu mendapat royalti dari kebaikannya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Kullun minas shalihin. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismaila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Dan Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut. Lut ini adalah saudara, bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semua kami lebihkan atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi derajat daripada Nabi itu di atas wali, di atas orang soleh, di atas orang biasa. Jadi Allah meninggikan derajat manusia di atas yang lainnya. Wa min abaihim, dan di antara bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami telah memilih mereka dan kami berikan hidayah kepada mereka tentang jalan yang lurus. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak terlahir orang-orang soleh, banyak terlahir orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, banyak terlahir orang-orang yang memiliki derajat kenabian. Dan orang-orang Quraisy itu adalah keturunan daripada Ibrahim. Jadi kenapa mereka nggak mau menerima Islam? Itu adalah tafsir daripada ayat ini. Dzalika hudallahi yahdi bihi. Demikianlah hidayah daripada Allah yang Allah memandu dengannya. Yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Dia memandu dengannya, dengan hidayah itu, siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya. Jadi tidak semua hambanya mendapatkan hidayah daripada Allah. Hamba ini mesti menunjukkan bahwa dia berhak atas hidayah, baru kemudian Allah berikan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah, ini penting. Dan kalau mereka mempersekutukan, mengambil sesembahan selain daripada Allah, mereka itu siapa? Orang-orang keturunan dari Ibrahim yang Allah berikan nubuwah, kenabian. Kalau mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya hilang, hancur, musnah apa yang mereka kerjakan. Jadi pahala-pahala yang mereka telah kumpulkan karena kenabian mereka, suatu saat mereka mensyirik, berbuat kesyirikan, hilang. Dan kalau Nabi saja melakukan kesyirikan itu bisa hilang amal perbuatannya, apalagi orang-orang biasa, apalagi orang Quraisy. Jadi itulah pesan dari Allah yang Allah berikan dalam Quran. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang kami berikan mereka itu kitab, hikmah dan kenabian. Jadi mereka itu memiliki pengetahuan langsung daripada Allah. Berupa kitab, kemudian hikmah, dengannya malaikat Jibril turun kepada mereka, dan terlebih daripada itu kenabian, suatu derajat yang paling tinggi di antara kalangan manusia. Fa yakfuru biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Maka jika orang-orang Quraisy ini mengingkari padanya,
kitab, hikmah, dan kenabian daripada nabi-nabi dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, faqad wakkalna biha, maka sesungguhnya kami akan serahkan padanya pada kaum yang mereka tidak akan kafir kepada kitab, hikmah, dan kenabian. Jadi sekiranya orang Quraisy bersikeras kepada kekufurannya, sekiranya mereka menolak, maka Allah akan memberikan keutamaan ini, kitab, hikmah, dan kenabian daripada Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah SAW pada orang-orang yang tidak menolaknya, seperti orang-orang Madinah yang menerima dengan tangan terbuka, dan mereka kehilangan keutamaan, mereka kehilangan derajat tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka ikutilah dia. Qul la as'alukum alaihi ajrah, katakanlah aku tidak meminta upah atas apa yang saya dakwah yang saya buat. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. Baik, itu dulu teman-teman. Kita sudah membahas dari ayat 84 sampai 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.